Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mas Raffi Channel. Kali ini kita akan mempelajari materi baru tentang Accurate Desktop yang kita sering kenal dengan Accurate 5. Nah, pada materi awal ini kita akan membuat sebuah database Accurate yang baru yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menampung beberapa transaksi, mulai dari penjualan, pembelian, inventory, aset, bahkan kas dan bank. Nah, sebelum masuk ke materi utama, kita dapat kunjungi ke channel Mas Raffi agar dapat mendukung program pembelajaran akurat online secara gratis yang mampu membantu perusahaan dalam mengantisipasi berbagai macam masalah terkait dengan proses pencatatan keuangan yang ada di perusahaan. Nah, kembali ke tema utama kita, yaitu cara membuat database akurat online. Cara membuat database akurat 5 merupakan langkah pertama yang perlu dipahami sebelum menggunakan akurat 5 untuk melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan perusahaan. Pada video tutorial ini, kita akan membahas lengkap dan bertahap bagaimana cara membuat database baru di akurat 5 dari awal sehingga database siap digunakan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara langsung bagaimana cara membuat database baru, mulai dari cara membuka aplikasi, cara menentukan lokasi database, memasukkan informasi perusahaan, periode akuntansi, memilih mata uang, hingga proses pengaturan awal database akurat. Nah, apa saja yang kita akan pelajari dalam materi kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara membuka aplikasi Accurate 5. Kedua, kita akan membuat database baru. Yang ketiga, kita akan menentukan lokasi penyimpanan database. Yang keempat, kita akan mengisi nama dan identitas perusahaan. Yang kelima, kita akan mengatur informasi perusahaan. Yang keenam, kita akan mengatur periode akuntansi. Yang ketujuh, kita akan mengatur mata uang. Yang kedelapan, kita akan mengatur cara memahami pengaturan awal database. Yang ke-9, kita akan mengatur bagaimana cara menyiapkan database agar dapat digunakan untuk proses pembukuan. Dan beberapa kesalahan utama ya sewaktu proses pembuatan database akurat 5. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu database terlebih dahulu. Nah, database merupakan tempat penyimpanan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas akuntansi perusahaan. Di dalam database akurat 5, nantinya kita dapat menyimpan data akun, pelanggan, pemasok, barang, jasa, transaksi penjualan, transaksi pembelian, kas, bank, aset, dan pada di akhirnya kita akan dapat menyusun laporan keuangan secara otomatis. Oleh sebab itu, pembuatan proses database akurat ini perlu dilakukan sejak awal. Biasanya pembuatan database akurat ini akan dilakukan oleh supervisor ERP yang ada di perusahaan, didampingi dengan manajer keuangan, manajer accounting, dan direksi yang terkait dengan proses pembentukan sistem ERP yang ada di perusahaan. Nah, pada tahap awal biasanya kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian memilih menu membuat database akurat yang baru. Tentunya ada beberapa informasi yang perlu disiapkan, yaitu nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, email, dan informasi perusahaan lainnya. Biasanya ini terdapat di NPWP yang ada dimiliki oleh perusahaan. Kita hanya perlu menyiapkan NPWP-nya saja agar transaksi tersebut dapat dilaksanakan secara betul. Nah, kita masuk ke topik utama kita, yaitu cara membuat database akurat 5. Nah, untuk yang pertama-tama, kita dapat masuk ke aplikasi Accurate. Tampilan Accurate 5 akan seperti ini. Di sini ada menu buat database baru, buka data perusahaan, buka data terakhir perusahaan, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Di sini kita dapat masuk ke menu membuat data perusahaan baru. Kita dapat klik yang ada di sini. Kita klik. Kemudian kita dapat memilih ikon titik 3 di sini untuk memasukkan nama berkasnya.
Kita pilih tempat penyimpanannya. Biasanya saya berada di lokal C, di folder Accurate. Kita akan membuat satu nama database, yaitu PT Ratadi. Nah, PT Ratadi kita, setelah semua ditulis, kita klik Create. Nah, kemudian kita klik OK yang ada di sini. Sambil menunggu bar ini sampai ke arah paling kanan, sampai full. Biasanya hanya perlu proses 1 menitan, bergantung pada kualitas hard disk dan SSD yang digunakan oleh perusahaan. Setelah ini, kita perlu menyiapkan beberapa akun. Tentunya, bagi perusahaan yang sudah memiliki COA, kita bisa impor, tapi perusahaan yang baru pertama kali menggunakan, kita lebih baik menggunakan data-data akun yang sudah ada di Accurate. Dan kita bisa menambah, mengedit, menghapus akun yang sudah ada. Nah, di tampilan awal database-nya, kita akan disuguhi form. Tentunya, kalian tidak akan tahu apa itu pengguna dan kata sandinya. Kata sandi awal itu akan tetap sama, yaitu pengguna supervisor, dan kata sandinya tetap di supervisor. Kita bisa copy aja. Kita klik OK untuk login. Akan muncul form persiapan singkat, yaitu selamat datang di Accurate. Persiapan singkat. Kami mendesain persiapan singkat untuk membantu Anda menyiapkan data perusahaan baru. Kita di sini bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya sarankan di bahasa Indonesia aja. Kita klik lanjut. Kemudian di sini ada persiapan, di mana persiapan mahir ketika kita sudah memulai COA, persiapan standar jika kita hanya ingin mengimpor beberapa transaksi keuangan saja, misalnya satu kas bank, satu awalnya berapa, persediaan berapa, piutangnya berapa. Kita ini bisa memiliki persiapan standar saja. Kemudian kita klik lanjut. Akan muncul top up, yaitu Accurate akan membuat kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum, seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Apakah ingin melanjutkan? Di sini kita bisa memilih tombol Yes, sambil menunggu proses data-data default digunakan. Nah, di sini di form awal kita bisa mengisi nama perusahaan. Kita dapat masukkan yang ada di MPWP kita, yaitu PT Ratadi. Kemudian kita bisa isi alamatnya, yaitu Jalan Pahlawan. Nomor 17, Sukabumi. Nah, untuk tanggal mulai, ini lebih baik kita pada tanggal tutup buku akhir tahun berikutnya, yaitu di akhir tahun 2025. Karena ini tahunnya 2026, kita lebih baik menggunakan periode 2025 di akhir. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan proses perhitungan laba bersih yang akan didapatkan perusahaan. Kemudian kita bisa memilih mata uangnya. Di sini biasanya hanya ada satu, yaitu IDR. Misalnya kalau perusahaan ingin menggunakan USD, bisa ditambahkan aja. Di sini ada klik baru. Kita bisa tanggalkan baru USD. Nilai tukarnya kita sesuaikan yang ada di tanggal ini. Misalnya 18.000. Negara Amerika. Simbolnya dolar. Jika ada dua mata uang yang diberlakukan, tapi kita di sini hanya menggunakan satu mata uang saja, yaitu mata uang rupiah saja. Kemudian kita bisa klik lanjut yang di sini.
Kemudian kita bisa isi saldo kas awal kita. Kita bisa mengisi saldonya sesuai saldo awal di perusahaan kita. Tentunya tanggal saldo kita defaultkan di akhir Desember semua. Jangan sampai ada di tanggal sekarang, yaitu tanggal 10 Agustus. Tidak boleh, karena saldonya harus sesuai di tanggal akhir tahun sebelumnya. Ini bisa diisi dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember. Silahkan diisi, misalnya kas kecilnya berapa, kas besarnya berapa. Kita langsung bisa isi nama akunnya juga. Misalnya kita memiliki bank 2, bank BCA dan bank Cbank. Nah, kita bisa isi langsung nominal di sini. Tentunya perusahaan juga tidak mungkin memiliki hanya satu rekening. Biasanya memiliki lebih dari satu rekening. Kegunaannya untuk apa? Untuk menghemat biaya transfer antar banknya. Di sini saya saldonya 0 karena saya anggap perusahaan ini baru pertama kali berdiri, sehingga saldonya saya 0 semua. Kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, di sini di pelanggan baru, kita bisa isi saldo awal di pelanggan barunya. Misalnya PT Medis Hebat. Nah, misal jika ada satu awalnya, satu awal, maksudnya satu awal per tanggal akhir Desember, kita bisa klik di sini, satu awal, misal punya nomor berapa yang belum dibayarkan. Di sini saya anggap PT ini belum memiliki hutang. Kemudian kita klik lanjut, informasi pemasok, misalnya kita miliki PT Herbal Jawa. Nah, kemudian isi saldo awal. Jika kita memiliki saldo awalnya di sini, isi aja saldo awalnya per akhir Desember. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan Vivo. Kenapa? Karena tentunya kita ingin mengeluarkan produk yang lama dulu daripada produk yang baru. Kegunaannya untuk membentuk harga pokok pembeliannya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, informasi barang dan jasa. Misalnya kita memiliki nama barang nih, satu barang aja, FG finish good 001 misalnya Evolution Z, tipe dewasa, merek Ratratin. Nah, tanggal stoknya tentunya kita atur di tanggal 31 Desember. Walaupun di sini kita tidak ada kuantitasnya karena kita perusahaan baru. Kita satuannya bisnis ya. Kita klik lanjut. Sama jasa, jika kita memiliki jasa, kita miliki jasa maintenance saja. Jasa maintenance. Nah, kebalik. Bukan di sini, ini serve. satu jasa maintenance. Nah, di sini aja, bisa harganya berapa. Kemudian kita dapat klik lanjut. Nah, di sini, di form terakhir, selamat sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Berikut lampu umpan dari data yang sudah Anda masukkan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
Nama perusahaan adalah PT Era Trading, berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 17, Sukabumi, Jawa Tengah. Default mata uang di IDR, perusahaan Anda memiliki 0 kas, memang kita belum ada kasnya. Kemudian total piutangnya masih 0 karena belum ada transaksi. Hutangnya masih 0 karena belum ada transaksi. Dan metode perhitungan persediaan adalah 0 karena bukan 0 tapi VIVO karena kita lebih sering menggunakan VIVO. Kemudian kita klik set selesai. Nah, inilah tampilan awal database akurat kita. Untuk lebih mudah membuka database akurat online, saya sarankan kita menyimpannya dalam bentuk di sini. Klik tombol berkas yang ada di sini. Berkas ya, kita klik berkas. Kemudian kita simpan dengan alias. Kita tulis saja PT Trading. Oke, kita bisa tulis PT Trading Indonesia. Klik OK. Nah, inilah database yang sudah kita buat. Oke, sekian dulu presentasi perihal cara membuat database akurat 5 dengan metode yang sederhana. Kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya, tentunya dengan cara pengaturan akun-akun agar proses pembuatan laporan keuangan dapat diselenggarakan secara cepat. Oke, semoga dapat membantu proses pembukuan keuangan yang ada di perusahaan Anda dan dapat terpraktikkan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.